Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Masjid Al-Baitul Amin, para jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kembali kita di masjid untuk menambah ilmu, i'tikaf, sholat berjamaah subuh. Semoga kita diberi istiqomah, diberi ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut kembali, saya mengingatkan diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian untuk terus menjaga diri, menjaga orang lain dengan menggunakan protokol kesehatan yang dianjurkan, yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Karena kondisi pandemi masih belum berakhir dan ada tren juga naik di beberapa tempat setelah Lebaran ini. Di kemarin seorang teman kita, teman kami di Jogja ya, meninggal. Informasinya karena ada COVID ya, karena sakit COVID. Setelah beliaunya acara di Madura dan keliling ke beberapa kota, ke kiai, ke makam dan seterusnya, banyak acara. Sebelumnya juga Tengku Zulkarnain yang terkenal itu juga meninggal karena sakit itu. 1 minggu ini juga di Melbourne, Australia, saya dapat info dari teman kami, Gus Nadir Shah Hussein, itu juga lockdown karena ada satu orang India yang datang ke Melbourne dan sakit COVID yang dari India itu. Jadi langsung satu orang langsung lockdown. Kalau Australia, kalau New Zealand, kalau beberapa negara itu sudah nggak ada kemarin. Kemarin 1 minggu ini, beberapa hari ini, ada satu orang yang datang ke Melbourne karena memang di sana itu banyak, ada mungkin 150 penduduk di dunia ya, dari berbagai negara yang tinggal di Australia. Banyak sekali, salah satunya India, Pakistan, salah satunya ya India tadi itu. Langsung lockdown itu. Artinya tetap saja kita mengatakan itu serius dan betul-betul ada, tidak meremehkan. Moga-moga yang sudah menjadi korban itu kita doakan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terima kasih. Tambihun inal hajja wal umrata yajibani fil umri marratan ala kulli muslimin mukallafin hurin mustatiin biwizdani zati warahilati walau bibai
aqorihi fadilan min mu'matin la ikotin liman yamunahu dhihaban wa iyaban wa andainan alaihi walau mu'ajjalan au amhala ila yabihi ala tarahi bi syarti asmihi ala fi'li. Nih. Saya kemarin dari acara hallnya almarhum Gus itu juga cerita Gus Fikri itu, wah kalau pengajian di desa kalau disuruh pakai masker nggak ada yang pakai masker, jadi hanya beliau sendiri yang pakai masker. Ketika diedukasi masyarakat di desa untuk pakai masker, orang-orang desa malah bilang, kiai yang pakai masker itu takut mati gitu. Jadi kiainya dianggap takut mati, akhirnya nggak pakai masker, sekalian kalau mati bareng gitu. Guru Gus Fikri sulit. Jadi intinya itu ngatur banyak orang itu sulit ya, sulit apalagi di negara kita. Angel itu agak berat. Tapi kalau Masjid Al-Baitul Amin ini aman ini. Insya Allah aman. Tetap protokol kesehatan kuat. Sepanjang ada Pak Nawawi ya. Bagian opera-opera. Ya, tetap pokoknya kita berusaha ya, nggak boleh meremehkan. Innal hajja wal umrata yajibani fil umri marratan. Sesungguhnya haji dan umroh itu wajib satu kali seumur hidup. Bagi orang muslim yang mukallaf yang merdeka. Sekarang merdeka semua. Jika maksudnya bukan budak, yang mampu dengan adanya bekal dan kendaraan. Nah, dia mampu. Walau bibai'i akorihi atau ikorihi sama, ada bisa dibaca dua-duanya. Walaupun dengan menjual pekarangannya. Jual untuk haji, untuk umroh. Haji dan umroh, bukan haji saja atau bukan umroh saja. Karena itu kalau di masyarakat, was haji suwes kangelan, umroh ae wes, gak usah haji. Itu keliru. Karena kewajiban haji tidak gugur. Kalau haji pasti umroh. Kalau haji pasti umroh. Ya, karena waktunya panjang. 40 hari. Aslinya bukan 40 hari ya. Aslinya ya tanggal berapa itu? 7, 8, 9, 10, 11 sampai 13 Dzulhijjah itu kan. Nah, aslinya kan ini kalau di Mekah, di Madinah kan ziarah, harus ziarah kenapa kok ziarah? Masa kita haji ke tanah suci Mekah yang mengenalkan Islam dengan kita kok tidak mampir, tidak ke beliau Nabi Muhammad SAW. Ya, kemarin sudah kita sebutkan ya. Nemen, padahal makanya diatur jamaah yang 40 hari sebelum di Mekah itu, yang awal datang itu kloternya datang duluan, nanti tempuk dengan tanggal hajinya itu, tanggal berapa Dzulhijjah ya, mulai tanggal ya pokoknya awal Dzulhijjah itu ya, siapan 6, 7, 8, 9, 10, 11 kan nanti harus wukuf Arafah semua kan, ketemu di situ. Nanti jamaah yang belakang langsung nggak usah ke Madinah, langsung ke Mekah. Ke Madinahnya belakangan. Dia sudah terakhir
Ya, ini yang pertama pasti ke Madinah dulu, bla 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 bla, baru terakhirnya di Mekah, pulangnya nanti dari Mekah ke Indonesia. Kalau yang ini yang terakhir, kloter terakhir, dia mepet dengan waktu haji, dia langsung diberangkatkan ke Mekah, ya, Mekah. Jadi ke Mekah dulu, terus baru kemudian setelah itu ziarah ke Madinah, dibalik gitu ya, supaya kena semua, kena tanggal ini, tanggal haji ini. Hajinya aslinya di situ, kumpul wukuf di Arafah itu ya bareng seluruh dunia. Tanggal 9 ya, 9 Dzulhijjah bareng-bareng wukuf, kemudian di Mina Musdalifah itu di situ. Nah, orang-orang mengatur manajemennya di tadi, berangkatnya apakah di Madinah dulu ataukah langsung ke Mekah. Kalau yang terakhir tadi berangkatnya ke Mekah dulu, ngikuti langsung haji, kemudian baru ke Madinah, baru kemudian pulang ke Indonesia. Kalau umroh nggak pakai itu, ya umroh tidak ada waktu harus tanggal sekian di Mekah, kan tidak ada, fleksibel. Waktunya tidak seperti haji. Kalau umrohnya lebih fleksibel. Fadilan min mu'natin la ingotin liman yamunahu dihaban wa iyaban. Lebih dengan menjual, bahkan meskipun menjual tanahnya, pekarangannya yang melebihi ongkos untuk orang yang dinafkahi di Indonesia, baik pergi maupun pulang, dan dari hutang yang dia punya, meskipun hutangnya itu masih nanti setahun lagi gitu, dia sudah punya kelebihan uang untuk membayar hutangnya. Ya. Ini jadi faman mata au alduba walam yahuja badal istitaati tabayana fiskuhu fi akhiri saniyil imkani. Barang siapa mati nggak sempat haji setelah mampu, mobilnya udah 10, pekarangannya sudah banyak, ininya udah banyak, tapi nggak daftar haji, maka dia jelas fasiknya, dianggap sebagai orang fasik. Ya, nggak boleh. Yang penting daftarnya, punya uang daftar dulu ke haji itu. Kalau pengen cepet daftar haji ke Australia, 2 tahun berangkat langsung. Gimana Pak Wi, siap? 2 tahun langsung berangkat. Australia langsung berangkat. Tidak ada daftar tunggu. Sampai berapa tahun ini Jember ini? 20 tahun Mas ya. Lama sekali. Kalau di Australia tinggal setahun apa 2 tahun, di sana itu sudah boleh daftar haji. Cuman 2 tahun langsung berangkat. Itu nggak pakai haji plus, itu nggak ada, langsung berangkat. Jadi kalau dia sudah mampu tapi tidak mau haji, itu dosa. Kalau sampai meninggal dia tidak melaksanakan, nah ini ya.
Qala Al-Ghazali man istata'a fa akhara hatta aflasa lazimahu kasbu mu'natihi aw su'aluha min zakatin aw shadaqatin liyahujja wa illa mata asyan. Ini ya Allah. Imam Ghazali mengatakan barang siapa yang mampu untuk haji umroh tapi mengakhirkan, menunda-nunda, nggak langsung haji, wis gampang wis, nanti nunggu, nggak sibuk nunggu uangnya terkumpul 1.500 triliun. Arepe tuku apa iki? Es dawet biar sak Jember banjir es dawet. Mau dibuat banjir, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Dia mampu tapi nunda-nunda sampai bangkrut. Hatta aflasa, bangkrut. Dulu miskin, terus kerja, terus usaha, kaya, sampai miskin lagi. Lazimahu kasbu mu'natihi aw su'aluha min zakatin aw shadaqatin liyahujja wa illa mata asyan. Maka wajib bagi dia untuk mengambil ongkosnya tadi atau minta ongkosnya tadi dari zakat atau sedekah. Dia udah bangkrut, dari mana ya minta zakat atau sedekah yang dipakai dia untuk bisa melakukan haji? Sudah gimana lagi, bangkrut, gak punya apa-apa lah. Jika tidak, wa illa, jika tidak mau yang seperti itu, ya pastilah orang dari kaya jatuh minta zakat sedekah kan gengsi mungkin ya, kecuali dia terbiasa udah hidup itu naik turun. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari-hari itu dipergantikan di antara manusia seperti jalannya roda. Kadangkala kita di atas, kadangkala kita di tengah, kadangkala kita di bawah, nanti ke tengah lagi, ke atas lagi, nanti ke tengah, ke bawah lagi. Itulah kehidupan. Hari ini, tahun ini kaya raya, 5 tahun lagi udah miskin bisa. Hari ini miskin, 5 tahun lagi berubah menjadi kaya. Hari ini dihina, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dimuliakan. Sebaliknya hari ini dimuliakan, 5 tahun 10 tahun lagi dihinakan oleh manusia juga sangat bisa. Nah, ini karena hinaan tadi itu karena kekayaan, karena jabatan, karena ini. Tapi kalau orang bertakwa ya selama-lamanya dia akan mulia. Kalau orang bertakwa selama-lamanya dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu di sisi manusia yang juga sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dia sudah mampu untuk haji kemudian bangkrut, maka dia harus mengeluarkan ongkosnya kalau masih ada. Kalau nggak ada diambilkan, minta sedekah atau zakat. Kalau tidak begitu, maka dia dianggap melakukan maksiat. Mati dalam keadaan melakukan maksiat. Sama dengan orang membayar zakat. Di Jember ini ada orang keren, tahun 2021 ini mengeluarkan zakat 2,2 miliar. Banyak sekali. Uangnya berapa? Ngitung uangnya. Zakatnya saja itu 2 miliar 200 juta. Wah, bagus, ini bisa ditiru. Orang Jember. Wah. Orang Jember ini. Setelah dihitung berapa miliar berarti uangnya? Kita hitung 2,2 miliar itu kan 2,5-nya ya. 2,5-nya. Itu ternyata uangnya berapa? 88 miliar. Jadi kalau orang punya uang 88 miliar, zakatnya itu 2,2 miliar.
cek akeh ngetokno zakat iki. Tapi lebih banyak lagi uangnya. Jadi kalau orang mengeluarkan zakat banyak, pasti uangnya lebih banyak gitu. Makanya berdoa, ya Allah, jangan minta banyak uangnya, tapi minta banyak zakatnya. Ya Allah, zakat saya berikan 100 juta, 200 juta, pasti uangnya lebih banyak. Otomatis kan, kalau zakatnya segitu pasti uangnya lebih banyak. Kalau ada orang kaya harus mengeluarkan zakat, nggak dikeluarkan, kemudian dia mati duluan, dia dianggap melakukan maksiat. Zakat pertanian setelah panen mestinya harus dizakati, tapi dimasukkan ke gudang, di gudang itu dimakan tikus, terbakar ke gudangnya, dia wajib untuk menggantinya. Salahnya sendiri kok nggak cepat-cepat membayar zakat. Kan setelah panen langsung bayar zakat gitu. Tuh Bapak Ibu sekalian ya, hati-hati kalau sudah punya kewajiban. Kewajiban haji pokoknya bayar dulu. Soal berangkat itu sudah ada aturannya, nggak bisa langsung berangkat sendiri. Kalau di kita tadi 15, 20, 25 tahun lama. Kalau di negara tetangga bisa hanya, tadi saya cerita di Australia bisa hanya 2 tahun. Pokoknya persyaratannya harus menjadi penduduk sana 2 tahun atau berapa tahun, nggak lama. 2 tahun di sana terus langsung haji. Itu bisa, baik itu sebagai mahasiswa ataupun sebagai permanent resident atau sebagai warga negara citizen ya. Mahasiswa pun kalau di sana 2 tahun bisa berangkat haji. Itu aturan yang keluar 2 atau 3 tahun yang lalu. Insya Allah sama sampai sekarang. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya, kalau orang haji harus kewajiban itu cepat dilakukan. Kalau enggak maka dia akan dosa. Wakila yajibu alal qadiri alla yatrukahu fi kulli khamsi sinina. Ini, tapi wakila dan dikatakan kil itu pendapat yang lemah. Wajib atas orang yang mampu untuk tidak meninggalkan haji di dalam setiap 5 tahun. Menurut pendapat yang tidak kuat, pendapat yang salah satu pendapat ulama tapi tidak kuat, bukan yang dijadikan pedoman oleh jumhur ulama, bahwa melakukan haji itu harus tidak boleh meninggalkannya bagi orang yang mampu fi kulli khamsi sinina, di dalam setiap 5 tahun. Kalau tadi kan ulama umumnya mengatakan 1 tahun seumur hidup. Kalau ini bagi orang yang mampu tidak boleh meninggalkan haji selama 5 tahun. Makanya ada siapa? Kiai Maimun Zubair yang setiap tahun berangkat haji. Bahkan beliau meninggal di tanah suci Mekah ketika dalam keadaan haji. Ya. Kemarin Kiai Haji Yusuf Muhammad itu juga ketika di Madinah, itu memilih, beliau kuliah di Madinah itu, Kiai Yusuf Muhammad ini, saya masuk di Jember tahun 2001. Di Jember ini waktu itu Masjid Jami ya ketua yayasannya adalah Kiai Haji Yusuf Muhammad. Masih ada almarhum Pak Dr. DRS Haji Alfan Jamil ya, Pak Kiai Haji Yusuf Muhammad waktu itu menjadi ketua yayasan di sini. Nah, ketika beliau kuliah di Madinah, tempat kuliahnya kan jauh ke Masjid Nabawi, tapi beliau memilih ngontrak di mana? Ngontrak di sebelahnya Masjid Nabawi, biar bisa sering
ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Om sallallahu Muhammad. Meskipun harus mengeluarkan uang. Tapi beliau memilih daripada asrama yang disediakan oleh kampus gratis, memilih mengeluarkan uang, tapi di sebelahnya Masjid Nabawi. Ini baru saya dapatkan, keren, bagus ya caranya. Nah, sambil berarti tiap hari bisa ke masjid gitu kan, jamaahnya di masjid itu kan enak. Kuliahnya 2 tahun di Madinah, tapi kan terus jamaah di masjid itu yang enak gitu. Pahalanya ini pahalanya 2 tahun sama dengan pahalanya berpuluh-puluh tahun ya. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Dan itu dilakukan oleh beliau. Makanya kemarin teman saya rektor di Surabaya, Narotama, kerjasama dengan Universitas Gontor, Gontor Ponorogo, kita mau mengadakan seminar internasional. Di mana? Di Madinah. Jadi panitianya nanti sebelum seminar bisa ziarah dulu. Wah ini enak ini kalau gini. Bisa umroh dulu baru selenggarakan seminar itu. Wah ini bagus ini. Karena Gontor itu alumninya di seluruh dunia punya. Kembali ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi menurut satu pendapat yang tidak banyak digunakan, kewajiban haji bagi orang yang mampu itu tidak hanya 1 kali seumur hidup, tapi setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau panjenengan ada orang yang punya pendapat ini, oh ini dulu pernah ngaji di Masjid Al-Baitul Amin, oh ada yang begini gitu. Kalau yang pendapat umumnya ya 1 kali seumur hidup. Tapi ada pendapat yang mengatakan setiap 5 tahun sekali bagi orang yang mampu. Ini karena ini ada hadisnya, berdasarkan hadis tersebut ya. Khatimatun ruya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yubahi bi ahli arafatin al malaikata yaqulu ya malaikati ungduru ila ibadi sya'shan ghabaron aqbilu yadribuna ilayya min kulli fajjin amik wa asyadukum anni qad ajabtu du'ahum wa syafa'tu rukbatahum wa wahabtu masi'ahum mahsanahum wa a'taitu mahasinahum jami'a ma sa'aluni ghairu taba'atil lati bainahum. Ini Allah itu kepada para malaikat itu membanggakan ahlul arafah. Ahlul arafah itu maksudnya orang-orang yang berhaji. Hei malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang berangkat dari tempat yang jauh untuk ke Arafah haji, maka sungguh qad ajabtu du'ahum, aku ijabai doa-doa mereka. Itu tempatnya mustajabah waktu haji itu ya. Jadi kalau kita punya anak yang sulit belajar, kemarin ada yang tanya ini sulitnya hafalan alfiyah Al-Quran, minta tolong ibu didoakan ketika jenengan haji itu, biar dimudahkan. Mudah sungguhan. Jika haji betul-betul ini qad ajabtu du'aahum, sungguh aku ijabai doa-doa mereka, aku syafaati mereka, aku beri kebaikan, apa-apa yang mereka minta semuanya itu diberikan. Ini luar biasa.
Para jamaah haji kita banyak titipan ini kertas, tulisi Pak Wi. Pengen apa Pak Wi? Haji tanah dilempar ke Mekah, anunya tulisannya 2022 haji 2022. Siapa lagi nanti pengen nikah yang jomblo-jomblo ini, yang ini apa doanya banyak. Nah ini kalau Indonesia tahun ini sudah nggak ada ya, kotanya nggak ada untuk orang Indonesia karena banyak yang kena virus ini. Ditutup, ada jamaah, ada haji tapi yang Indonesia tidak ada kotanya. Ya, nggak apa-apa, muka-muka diberi gantinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Ketika berangkat mereka gitu, dan ketika mereka pulang sama, ya. Ya malaikati ibadi waqafu fa'atu fi rubbati wa talabi fa asyadukum anni ajabtu du'ahum wa syafa'tu rubbatahum wa habtu masi'ahum limahsanihim wa ataitu mahasinahum jami'a ma sa'aluni. Apa yang mereka minta semuanya aku berikan. Wa kafaltu anhum bitabiati allati bainahum tahammalallahu taba'atana wa ghafara kaba'ira dzunubina. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa besar kita. Apa yang diminta oleh jamaah haji, apa saja di hadis ini, di hadis qudsi ya. Hadis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ketemu orang haji ini ya, minta diampuni, minta doakan doa kita, baik doa dunia maupun akhirat. Moga-moga ya karena pada saat itu beliau sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, meskipun kondisi pandemi ya kita tetap berdoa moga-moga yang haji, yang bisa haji moga-moga dimudahkan, yang belum ya moga-moga diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ya seperti cerita yang muafak kemarin itu bisa menjadi inspirasi kita. Ada banyak pekerjaan, ada banyak hal yang bisa dilakukan, bahkan dianggap haji karena itu pekerjaan mulia yang dilakukan oleh beliau bertahun-tahun ya, mengumpulkan uang dan seterusnya, tapi ternyata dipakai untuk tetangganya sendiri, nggak jadi haji, tapi dianggap beliau itu berangkat haji, bahkan bisa membuat ratusan ribu yang jamaah di tanah suci Mekah itu bisa bisa hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, moga-moga bermanfaat kepada kita semua. Kita tutup dengan bacaan suratul Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.